Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai laporan analisis saham. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Abenda Zara Hunasa dengan NIM 1219240002. Kemudian ada Akbar Alamanda Wijaya dengan NIM 1219240012. Lalu ada Anis Marimatunisa dengan NIM 1219240026 dan ada Aulia Husna Nafisa dengan NIM 1219240028. Kemudian saham yang kami analisis terbagi menjadi tiga sektor. Yang pertama ada PT Adaro Energi Indonesia dari sektor pertambangan, kemudian ada PT Bank Sentral Asia dari sektor keuangan, dan juga ada PT Indah Food and Paper dari sektor bahan baku. Kemudian yang pertama ada analisis fundamental yang akan dipaparkan oleh saudari Aulia Husna Nafisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis fundamental dari ketiga saham. Yang pertama itu dari PT Adaro Energi Indonesia. Dari rasio keuangannya kelompok kami memasukkan dari IPS, PER, DER, ROE, PBV, DPR, dan dividen yield. Untuk EPS-nya, PT Adaro ini di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itu berarti mengindikasikan bahwa perusahaan itu semakin menguntungkan. Untuk PER-nya atau price to earning ratio mengalami fluktuasi di 5 tahun terakhir. Untuk debt equity ratio dapat dikatakan bagus dan sehat secara keuangan, ditunjukkan dengan nilai rasio yang konsisten, yaitu di bawah 1. Lalu untuk return on equity, PT Adaro Energi Indonesia ini dapat menghasilkan rata-rata 19% per tahunnya dari modal yang diinvestasikan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa PT Adaro ini memiliki profitabilitas yang bagus. Lalu selanjutnya dari PBV-nya itu konsisten di bawah 1. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,35. Itu berarti adanya peningkatan dari harga saham, yaitu menjadi 3.750 pada tanggal 23 November tahun 2022. Untuk DPR-nya terjadi pelonjakan, artinya perusahaan membayar lebih banyak dividen kepada pemegang saham daripada laba bersih yang diperoleh. Untuk dividen yield-nya tahun 2022 itu hanya sebesar 1,77%, yang mana seharusnya dividen yield saham yang baik itu adalah di atas 5%. Yang terjadi di 2 tahun sebelumnya dan di tahun 2023 saat ini. Lalu selanjutnya dari PT Bank Sentral Asia. Untuk EPS-nya atau earning per share-nya menunjukkan penurunan di tahun 2021. Dilanjutkan dengan peningkatan hingga 2023. Kenaikan EPS itu disebabkan karena peningkatan laba bersih yang diterima perusahaan per kuartal 3 tahun 2023. PT Bank Sentral Asia mencatat laba bersih sebesar 36,4 triliun. Untuk price to earning ratio memang over value, yaitu di atas 15 kali. Lalu untuk debt to equity ratio dilihat tahun 2019 sampai 2023 itu nilainya kurang dari 1, yang berarti itu sangat baik. Lalu untuk ROE-nya atau return on equity dapat dilihat tahun 2019 sampai 2023 ini lebih dari 15% dengan rata-rata profit sebesar 17% setiap tahunnya. Lalu untuk PBV-nya memang dirasa overvalue. Rata-ratanya setiap tahun itu 4,75, yang mana angka tersebut cukup tinggi. Untuk DPR-nya atau dividen payout ratio berada di angka di atas 50%. Untuk dividen yield-nya berbanding terbalik dengan DPR terbilang cukup rendah. Rata-ratanya itu 2,5% setiap tahunnya. Lalu next, selanjutnya yaitu dari PT Indah Food and Paper. Untuk IPS-nya selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 nilai IPS meningkat drastis. Artinya perusahaan akan semakin memberikan profit dalam berinvestasi karena laba yang dihasilkan perusahaan juga tinggi dan perhitungan terhadap jumlah saham yang beredar juga baik. Untuk price to earning ratio semakin tinggi sehingga berpengaruh pada waktu yang diperlukan bagi investor untuk balik modal ke investasi.
average-nya itu 7,64 setiap tahunnya, mengindikasikan bahwa saat ini under value. Untuk DER-nya atau debt to equity ratio itu dapat dikatakan baik karena kurang dari 1. Dengan average per tahunnya itu 0,74. Lalu untuk ROE-nya atau return on equity dapat dikatakan rendah. Namun di tahun 2022 itu mengalami peningkatan, diikuti dengan penurunan kembali di tahun 2023 ini dengan average per tahunnya itu 9,326%. Lalu untuk PBV-nya itu cukup bagus dengan average kurang dari 1 setiap tahunnya. Untuk DPR atau dividend payout ratio dapat dikatakan rendah karena sebaiknya DPR saham itu berada di angka sekitar 30-40%. Yang terakhirnya untuk dividend yield-nya itu masih tergolong kecil karena di bawah angka 5%. Namun dividend yield itu bukan jaminan perusahaan tersebut bagus karena naik turunnya harga saham juga mempengaruhi nilai saham. Sekian dari saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia. Kemudian selanjutnya setelah analisis fundamental, kita akan melanjutkan dengan evaluasi rasio keuangan dan perbandingan terhadap saham lain di industri yang sama yang akan dipaparkan oleh Saudari Andi Sarifatunisa. Saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi rasio keuangan dan perbandingan terhadap saham lain di industri yang sama. Evaluasi rasio keuangan dari PT Adro. Dari profitability-nya bisa dilihat bahwa Adro memiliki DPM sebesar 36,44%. Kemudian operating profit margin sebesar 29,62%. Artinya laba usaha yang dihasilkan dari setiap penjualan yaitu sebesar 29,62%. Kemudian net profit margin yaitu laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan sebesar 23,12%. Kemudian Adaro sendiri memiliki PBV sebesar 0,77, di mana itu kurang dari 1 dan masih cukup dibilang murah. Kemudian ada PTBA. Dari profitability-nya, GPM-nya memiliki 20,56%, kemudian operating profit margin sebesar 14,49% dan net profit margin sebesar 11,30%. Yang selanjutnya itu dari PTBA sendiri juga memiliki PBV yang masih cukup normalnya di angka 1,46. Kemudian dari price to earning-nya 5,58% dengan peringkat 19. Kemudian rasio keuangan dari BBCA sendiri memiliki 87,83% pada gross profit margin-nya, kemudian operating profit margin sebesar 55,84% dan net profit margin 45,14%. BCA juga memiliki PBV sebesar 4,64. Jadi meskipun di atas 1, pertumbuhan BCA tergolong worth it untuk kita pilih. Kemudian ada bisa kita bandingin dari industri pesaingnya, yaitu dari BBRI yang memiliki gross profit margin sebesar 75,63% dan operating profit margin 39,20% dan net profit margin sebesar 30,12%. Dari BBRI sendiri PBV-nya itu 2,62%. Meskipun PBV BBRI ini lebih kecil dibanding BCA, tetapi pertumbuhan BCA itu lebih besar dari BBRI.
Kemudian dari saham INKP, gross profit margin sebesar 27,22% dan operating profit margin sebesar 15,75% dan net profit margin sebesar 7,44%. INKP sendiri memiliki PBV yaitu di bawah 1 sebesar 0,52, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa saham INKP ini tergolong masih murah. Kemudian kita analisis dari saham pesaingnya yaitu dari AMTM, yaitu gross profit margin sebesar 20,10% dan OPM-nya sebesar 11,03% dan net profit margin-nya sebesar 10,38%. PBV dari saham Antam yaitu sebesar 1,58, yang mana lebih tinggi dari INKP itu sendiri. Kemudian ada hasil perbandingan dari analisis dari ketiga saham yang kami pilih dengan saham-saham kompetitornya, yaitu bisa kita lihat dari tahun 2022 antara Adro dan PTBA, GPM-nya itu Adro lebih tinggi dan sebesar 36,44% dan OPM lebih tinggi yaitu 40%. Kemudian NPM lebih tinggi 23,12%, ROA sebesar 17,86% dan ROE 27,48% dan PBV yang di bawah 1 yaitu 0,77 dan price earning 3,23. Kemudian dari sektor keuangan, BBCA jauh lebih unggul dari BBRI yaitu sebesar 87,83 dari GPM-nya. Kemudian OPM sebesar 55,84% sampai pada price earning 22,53. BBCA lebih unggul dari BBRI. Selanjutnya yaitu hasil perbandingan dari saham sektor bahan baku antara INKP dan Antam, yaitu pada GPM-nya yang lebih unggul 27,22% dan PBV yang di bawah 1 yaitu 0,52. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu analisis industri. Oke, yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi saham industri keuangan. Di antaranya, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan aset perbankan. Ketika tingkat inflasi tinggi, maka daya beli masyarakat akan menurun. Dan ketika daya beli masyarakat turun, maka konsumsi akan juga menurun dan kegiatan usaha akan lesu. Hal ini menyebabkan permintaan akan pembiayaan perbankan menurun sehingga bank juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan asetnya serta berpotensi mengalami perlambatan pertumbuhan aset. Kemudian yang kedua, pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan aset perbankan. Jumlah uang beredar mempengaruhi nilai inflasi dikarenakan dana yang beredar di masyarakat akan diperebutkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh bank, termasuk oleh bank syariah. Next. Selanjutnya, pengaruh BI rate terhadap pertumbuhan aset perbankan. BI rate diartikan sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral sebagai bentuk upaya peningkatan perhimpunan dana masyarakat. Tingkat suku bunga tersebut harus dipatuhi oleh bank dan diterapkan dalam bentuk pengaturan dan persyaratan yang tentunya berbeda untuk masing-masing bentuk simpanan masyarakat. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga real bank konvensional yang sudah disesuaikan dengan inflasi, di mana dengan semakin meningkatnya tingkat suku bunga bank konvensional, maka akan mengakibatkan masyarakat beralih ke bank konvensional sehingga akan menurunkan total aset. Kemudian selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi saham industri pertambangan. Yang pertama ada kurs. Kurs adalah mata uang yang berasal dari negara lain
dan dipakai sebagai perhitungan untuk melihat nilai mata uang domestik ketika dikonversikan dengan mata uang asing tersebut. Nilai kurs rupiah mempengaruhi pada kinerja perusahaan pertambangan disebabkan perusahaan menggunakan nilai kurs ini untuk transaksi jual beli komoditas hasil tambang. Kemudian yang kedua ada inflasi. Nilai inflasi berpengaruh terhadap kurs pertukaran valuta asing yang digunakan oleh perusahaan pertambangan dalam kegiatan ekspor dan impor. Oleh sebab itu, inflasi menyebabkan harga barang ekspor cenderung naik, terutama pada komoditas pertambangan. Kemudian ada pula variabel dependent atau harga saham. Harga saham pada sektor pertambangan ini dipengaruhi oleh komoditas harga jual tambang. Apabila harga komoditas naik, cenderung mengakibatkan kenaikan harga saham pada perusahaan tambang. Oke, selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi saham industri bahan baku. Prospek bisnis INKP juga tergantung dengan seberapa kondusif aktivitas ekonomi. Meski potensial, namun tahun ini INKP masih punya sejumlah tantangan termasuk bayang-bayang perlambatan ekonomi secara global. Faktor geopolitik yang terjadi yang berkaitan dengan eskalasi konflik bersenjata, maka menyebutkan tentu saja hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan berimbas pada permintaan produk pulp and paper. Sedangkan dari sisi harga pulp dunia saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sebelumnya turun ke level terendah yaitu di 4.782 ton di Juni 2023 disebabkan oleh tingginya oversupply terutama di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu terdapat tren industri dan perkembangan terkini dari saham-saham tadi. Yang pertama, tren industri dan perkembangan terkini PT Adaro Energi Indonesia. Saham batubara sedang mengalami tren kenaikan lagi setidaknya sejak awal Juni lalu. Yang menjadi pendorong kenaikan ini adalah harga kontrak berjangka batubara yang kembali memanas akhir-akhir ini. Pada saham PT Adaro melejit 22,73% pada periode yang sama. Harga batubara tengah dalam tren kenaikan yang solid. Harga batubara bahkan sempat menguat selama 12 hari perdagangan beruntun ke level psikologis 160 US dollar per saham. Terbanyak sejak 13 tahun yang lalu atau Desember 2009. Melesatnya harga terjadi seiring dengan permintaan global terutama Asia yang diperkirakan melampaui level sebelumnya. Selain itu, adanya kekeringan di terusan Panama menyebabkan gangguan rute pengiriman batubara Amerika Serikat dengan tujuan pasar global. Kemudian selanjutnya, tren industri pada PT Bank Sentral Asia. Selama 9 bulan pertama tahun 2023, BCA juga membukukan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 21,3% tahun ke tahun menjadi 55,9 triliun. Pendapatan selain bunga tumbuh 9,7% tahun ke tahun menjadi 18,3 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7,7% tahun ke tahun. Presiden Direktur BCA Yahya Siti Atmaja menyatakan pertumbuhan kinerja perseroan didorong oleh pertumbuhan volume kredit di semua segmen, perbaikan kualitas pinjaman secara konsisten, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Solidnya peningkatan kredit juga salah satunya didorong oleh pelaksanaan BCA Expo 2023 di kuartal 3 tahun ini. Melanjutkan kesuksesan BCA Expo Seri 2023 pada Februari lalu, meski kinerja perusahaan baik, harga saham BCA malah melemah. Berdasarkan data RTI Bisnis, harga saham BCA turun 1,13% dan ditutup di level Rp8.750 pada penutupan perdagangan. Sementara dalam sepekan harga saham BCA turun menjadi 3,31%. Adapun dalam sebulan harga saham BCA turun menjadi 4,37%. Selanjutnya ada tren industri pada PT Indah Kiat Pulp and Paper. Salah satu emiten di sektor barang baku yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP melaporkan penurunan kinerja keuangan pada kuartal 1 di 2023.
Laba bersih NKP turun 24,4% menjadi 133,24 juta US dollar. Dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 176,45 juta US dollar. INKP telah merilis laporan keuangan hingga Maret 2023. Pada hasil laporan keuangan kuartal 1 di 2023 itu, laba bersih tahun berjalan INKP menurun dari 2,5 triliun menjadi 1,9 triliun. Penurunan laba bersih INKP jika dilihat dikarenakan meningkatnya beban lain menjadi 1,7 triliun yang sebelumnya pada periode yang sama tahun lalu hanya 541 miliar. Di mana meningkatnya beban lain ini berasal dari kerugian kurs, meningkatnya beban bunga, dan beban lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya, diversifikasi portofolio akan dipaparkan oleh saudara Akbar Alamanda. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi diversifikasi portofolio. Apa itu diversifikasi? Ialah suatu strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Ada beberapa saran atau strategi dalam melakukan diversifikasi. Yang pertama yaitu diversifikasi saham. Strategi diversifikasi ini akan efektif bila kita membeli saham dari sektor yang berbeda-beda. Jika kita membeli saham berbeda hanya satu sektor, akan sangat berisiko bila sektor tersebut sedang mengalami masa bearish. Saat itu semua saham pada sektor tersebut akan cenderung turun. Strategi yang lebih baik misalnya kita membeli saham di sektor perbankan, konsumsi, dan industri. Kita tidak tahu sektor mana yang akan naik berikutnya. Dengan memiliki saham di beberapa sektor tersebut akan membuat kita memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan saat sektor tersebut sedang naik. Kemudian strategi yang kedua yaitu diversifikasi instrumen investasi. Saat kita membeli berbagai jenis saham bukan berarti uang kita sepenuhnya aman dan bukan berarti kita bebas dari risiko. Pada saat bursa saham sedang bearish, hampir semua saham dipastikan akan turun. Jadi sebaiknya kita melakukan strategi diversifikasi ke berbagai instrumen investasi. Seperti melakukan investasi ke obligasi, emas, atau deposito untuk meminimalisir risiko kerugian yang mungkin akan dialami di kemudian hari. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai rekomendasi investasi akan dipaparkan oleh saudari Aulia, Anis, dan juga saudara Akbar. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu rekomendasi investasi. Berdasarkan analisis fundamental yang telah kelompok kami lakukan, dengan data dari tahun 2019 sampai 2023 kuartal 4, kelompok kami merekomendasikan saham ADRO ini untuk dibeli. Kenapa? Alasannya karena dapat dilihat dari cash flow-nya di sini menunjukkan angka yang konsisten positif dalam beberapa tahun terakhir. Itu berarti ADRO mempunyai banyak uang cash yang dapat dipakai untuk investasi atau bagi dividen jumbo ke para investor. Untuk kemampuan bayarnya juga dapat dikatakan sangat bagus. Dapat dilihat di sini liabilities to equity rasionya itu 44%. Itu artinya total semua utang ADRO itu hanya 44% dari total semua equity ADRO. Yang mana dengan hal tersebut ADRO dapat dengan mudah melunasi semua utangnya dengan modal yang dia punya. Next. Selanjutnya di sini ada gambar grafik jumlah produksi batubara ADRO. Nah, dapat kita lihat juga trennya di sini naik terus dalam jangka panjang, yang artinya ADRO itu konsisten dalam mengembangkan kapasitas dalam memproduksi batubara. Dan tahun ini juga mereka masih terus mengembangkan infrastruktur tambang menjadi tanda yang bagus bagi masa depan ADRO. Selain itu, dengan ADRO terus melakukan ekspansi bisnisnya dan terus memperbesar kapasitas produksinya, membuat ADRO mempunyai potensi pertumbuhan yang bagus untuk jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan rekomendasi dari kelompok kami kepada sektor
keuangan yaitu pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Dilihat dari prospek bisnisnya, BCA berpotensi menjadi saham yang layak untuk menjadi investasi jangka panjang dan layak untuk dibeli atau hold. Saham Bank BCA atau BBCA menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar modal terbesar di Bursa Efek Indonesia. Data dari BI pada akhir tahun lalu ditopang dengan kinerja keuangan yang baik yang bisa dilihat pada rasio keuangan hasil analisis dibanding dengan kompetitor. Laba bersih BCA sedikit menurun karena adanya pelemahan kegiatan bisnis sepanjang tahun 2020. Namun nilai tersebut merupakan laba bersih tertinggi di Indonesia pada periode 2019 dan 2020. Profitability saham BBCA dibanding dengan kompetitornya bisa dilihat bahwa BBCA itu memiliki presentasi yang paling besar di antara kompetitornya di sektor keuangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rekomendasi investasi dari PT Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP. Berdasarkan analisis fundamental yang kelompok kami lakukan, kelompok kami merekomendasikan bahwa saham INKP ini layak untuk dibeli karena dapat dilihat berdasarkan data gross profit dan net profit dalam tren yang cenderung naik. Di tahun 2019 dan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, tetapi setelah itu recover di tahun 2021 dan 2022. Rata-rata growth pun bagus di kisaran 15-19% per tahun. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan INKP cukup bagus beberapa tahun terakhir. Selanjutnya dilihat berdasarkan profitability-nya, return on equity-nya berada di kisaran 6-15%, yang mana hal tersebut termasuk moderat, yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak bisa dibilang rendah. Sedangkan efisiensinya dari segi net profit margin ini bisa rata-rata di kisaran belasan persen, bahkan di tahun 2022 bisa sampai 21%, dan hal tersebut merupakan net profit margin yang bagus. Next. Kemudian dari segi balance sheet INKP, current ratio bisa dijaga di atas 200%, dan hal tersebut bisa dikatakan bagus karena artinya aset lancarnya ini bisa minimal 2 kali lipat utang jangka pendeknya INKP. Sedangkan liabilities to equity ada di 72% di tahun 2022, dan trennya pun menurun. Yang mana hal tersebut INKP dapat dengan mudah untuk membayar semua utangnya dengan modal yang ia punya. Next. Selanjutnya dari segi cash flow, cash from operation dan free cash flow konsisten positif selama beberapa tahun terakhir, dan hal tersebut bagus karena INKP tidak hanya dapat profit saja tetapi juga bisa menghasilkan uang cash yang nantinya bisa dipakai untuk ekspansi bisnis atau diberikan ke investor dalam bentuk dividen atau buyback. Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan dan dilihat dari prospek bisnisnya, INKP berpotensi menjadi saham yang layak untuk menjadi investasi jangka panjang. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.